Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Tidak terasa kita sudah masuk dalam bulan November tahun 2025 dan kita patut mengucap syukur kepada Tuhan yang senantiasa baik atas kita. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu. Bulan demi bulan Tuhan sudah sertai kami. Kami ada lagi saat ini karena anugerah-Mu. Kemurahan-Mu besar atas kami. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi kami supaya kami mengerti dan taat dengan sukacita untuk melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 2 Tesalonika 1 ayat yang ketiga. Tertulis demikian. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah, dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang dokter bernama Dr. Ben Carson adalah seorang ahli bedah saraf yang sangat luar biasa. Salah satunya adalah karena ia berhasil memisahkan kembar siam yang menyatu di bagian kepala. Tapi tidak banyak yang tahu bagaimana perkembangan Dr. Ben Carson sejak masa kecilnya. Masa kecilnya dilalui dalam kemiskinan, dan ia penuh dengan amarah terhadap siapa saja. Dia seringkali susah untuk mengendalikan temperamennya. Dia adalah orang yang sangat mudah meledak, emosional. Tapi imannya kemudian bertumbuh. Dia berubah. Imannya makin bertambah dan kasihnya semakin kuat melalui doa dan pembacaan Alkitab. Kalau saja dia tidak mengalami perubahan, maka dia akan menjadi orang yang terlibat kriminal. Setiap hari saudara, kita semua punya kesempatan untuk bertambah iman dan semakin memiliki kasih yang kuat. Dalam 2 Tesalonika Pasal 1 ayat 3 ini tertulis, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah, dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Rasul Paulus mengungkapkan di sini, bagaimana dia wajib mengucap syukur. Mengapa dia wajib mengucap syukur? Karena luar biasa apa yang dialami oleh jemaat Tesalonika dalam hal iman dan kasih mereka. Dalam penganiayaan dan tekanan yang berat, mereka justru bertambah kuat dalam iman dan kasih. Penderitaan dan penindasan karena iman mereka kepada Tuhan Yesus terjadi bukan hanya sekali, dua kali, tapi sering kali. Bahkan terus-menerus mereka alami. Tapi mereka tidak goyah dalam iman mereka. Sekalipun ada ancaman nyawa, mereka tetap percaya kepada Tuhan dan iman mereka semakin bertambah. Dan bersamaan dengan itu kasih mereka semakin kuat antar sesama saudara seiman. Mereka tidak saling menjatuhkan. Mereka tidak saling berbantah-bantahan, berdebat-debatan, tapi mereka saling mendukung satu sama lain. Dan dengan kasih persaudaraan mereka menghadapi segala tantangan dengan iman. Itu sebabnya Rasul Paulus mengucap syukur, dan dikatakan di sini wajib mengucap syukur. Perkataan wajib mengucap syukur di sini menunjukkan betapa luar biasanya keadaan jemaat Tesalonika, sehingga kondisi mereka
membuat Rasul Paulus menyatakan harus mengucap syukur. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kondisi kita secara pribadi? Bagaimana keadaan kita masing-masing? Adakah keadaan, masalah, persoalan membuat iman kita semakin bertambah kepada Tuhan dan kasih kita semakin kuat? Atau sebaliknya, iman kita semakin berkurang dan kasih kita semakin melemah terhadap Tuhan? Mari cek diri kita, saudara. Kalau masalah, tantangan, ancaman, situasi kesukaran saat ini membuat iman kita semakin berkurang, kasih kita semakin lemah, mari koreksi diri kita dan kembali kuatkan hati kita untuk percaya kepada Tuhan dan terus teguh untuk mengasihi Tuhan Yesus sampai akhir hidup kita. Roh Kudus akan menolong saudara dan saya untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Kami ditegur, kami belajar dari jemaat di Tesalonika. Bagaimana mereka dalam situasi penindasan, kasih mereka tidak menjadi lemah dan iman mereka tidak menjadi berkurang. Tapi justru mereka semakin bertambah dalam iman dan semakin kuat dalam kasih mereka kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan, kuatkan setiap kami, supaya kami tidak meninggalkan iman kami kepadamu, tapi tetap berpaut kepadamu Tuhan, dalam segala kesesakan, penderitaan, kesukaran, ancaman yang terjadi atas iman kami. Terima kasih untuk firman-Mu, pimpin kami selalu Tuhan untuk berjalan di dalam kebenaran-Mu. Berkatilah kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami Tuhan, agar kami senantiasa hidup menyenangkan hati-Mu. Lawat setiap kami yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan, yang terikat kuasa kegelapan, yang sedang putus asa, sedang lemah. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan bagi kami. Ada kesembuhan, ada kelepasan, ada pemulihan, ada kekuatan baru, ada mujizat dan jalan keluar yang ajaib yang Tuhan nyatakan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.